Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 30 April 2025. Kita bersyukur hari ini kita boleh berada di akhir bulan keempat di tahun ini. Itu semua boleh kita lalui oleh karena pertolongan Tuhan. Kita telah melewati berbagai kesibukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena itu mari kita sejenak datang kepada Tuhan melalui ibadah kita pada saat ini. Mari kita mendengarkan pujian berikut. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Namun sebelum itu mari kita meminta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih kebaikan Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh disibukkan dengan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan memberikan kami waktu yang indah. Walaupun sejenak ya Tuhan,
namun kami pakai waktu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan senantiasa menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat fokus mendengarkan firman-Mu ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu, kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan telah pakai, kiranya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, mampu memberitakan firman kebenaran-Mu ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami semua telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari pertama Raja-Raja pasal 19, ayat 19 hingga ayat 21. Firman Tuhan, Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tema kita malam hari ini mengatakan dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang melayani. Ada banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan, tetapi kadang-kadang masih pilih-pilih jenis pelayanan itu. Saya maunya melayani menjadi seorang liturgis atau seorang pianis. Saya tidak mau membawa pundi, misalnya. Ada juga yang mau melayani Tuhan sebatas mood. Artinya ketika suasana hati sedang happy, dia mau melayani Tuhan, dia mau melayani sesama. Tetapi ketika dia ditimpa oleh sebuah masalah, moodnya sedang tidak baik, ia tidak mau melayani lagi. Atau ada juga yang hanya mau melayani ketika dia sedang tidak sibuk bekerja atau sibuk melakukan suatu hal. Jadi pekerjaan yang lebih utama daripada pelayanan. Atau bahkan ada orang yang mau melayani hanya sekedar untuk pamer. Seperti sebuah perlombaan, siapa yang lebih hebat. Miris ya alasan-alasan ini. Tetapi itulah realita yang terjadi. Nah, lalu apakah sebenarnya tujuan pelayanan kita? Apakah untuk dikenal, untuk dipuji, atau memang betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan kita ini dikatakan bahwa Elisa dipanggil oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Ia dipanggil ketika ia sedang sibuk bekerja, bukan pada saat dia sedang menganggur atau sedang tidak ada pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi
Elisa dipanggil saat itu ketika dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Nah, hal ini menandakan bahwa Elisa ini merupakan seorang yang kaya. Kehidupannya itu melimpah. Nah, tetapi ketika Elia datang menghampirinya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa, Elisa langsung bergegas meninggalkan apa yang ia kerjakan saat itu. Ia tidak mencari alasan untuk menolak panggilan yang Elia berikan kepadanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa jubah nabi merupakan tanda dari pekerjaan seorang nabi. Sehingga ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, itu menunjuk bahwa Elisa mengikut Elia sebagai pelayannya. Mula-mula Elisa menjadi pelayan Elia dan pada akhirnya ia menggantikan Elia. Elisa ini rela melepaskan segala sesuatu yang dia miliki. Dia rela melepaskan kenyamanan yang ia nikmati, keluarga, rumah, pekerjaan, untuk merespon panggilan Tuhan menjadi seorang pelayan. Pelayan yang dengan penuh kasih melayani Tuhan dan sesama. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan kita beralasan bahwa kita sedang sibuk, tidak memiliki waktu untuk melayani karena pekerjaan yang kita lakukan. Jangan kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak untuk melayani. Tetapi semestinya kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani, untuk menjadi pelayannya, tidak mungkin Ia akan membiarkan kita. Tuhan akan senantiasa memperlengkapi kita, orang-orang yang dipanggilnya. Nah, setiap kita orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan. Sebab Kristus sendiri telah lebih dulu melayani kita. Ia rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke bumi menjadi seorang hamba yang mau melayani. Karena itu ketika kita dipanggil oleh Tuhan, mari kita meresponnya dengan penuh sukacita. Kita mengikuti panggilannya, serta menanggalkan segala hal yang dapat menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, panggilan untuk mengikut dan melayani Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Kita semua dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai profesi kita masing-masing. Jadi jangan kita beranggapan bahwa melayani Tuhan itu hanya sebatas ketika kita melayani di gereja. Namun lebih daripada itu, dimanapun kita berada dan kapanpun itu, kita dapat melayani Tuhan melalui perkataan, perbuatan, bahkan sikap hidup kita. Karena itu, mari kita merespon panggilan Tuhan. Mari kita menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan mari kita berkata bahwa saya mau mengikut panggilan Tuhan dan rela melepaskan segala kenyamanan, segala hal dalam hidup saya untuk mau melayani. Sebab saya mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin firman Tuhan. Lagu ini akan semakin menguatkan kita untuk mau bekerja dalam ladang pelayanan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih dan berkat Tuhan yang terus kami nikmati hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini firman-Mu kembali menguatkan kami, memampukan kami selaku anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk dapat merespon dan menerima akan panggilan Tuhan, menjadikan hidup kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya ya Tuhan, kami mampu untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan segenap anggota jemaat-Mu,
di dalam keberadaan hidup mereka pribadi lepas pribadi. Berkati mereka semua di dalam rumah tangga mereka. Kiranya mereka dapat bertanggung jawab, baik selaku kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Kiranya mereka boleh terus membina rumah tangga dengan baik, mendampingi, merawat anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah mereka. Sehingga lingkupan kasih sayang Tuhan boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka dapat membina rumah tangga itu seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Bahkan di dalam pekerjaan usaha yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa menopang mereka. Tuhan memberikan mereka ketekunan, kesetiaan, sehingga mampu bertanggung jawab untuk pekerjaan ini. Dan melalui semuanya itu, kasih dan berkat Tuhan boleh terus mereka nikmati. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan kiranya membukakan jalan, sehingga di waktu yang telah tentukan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Berdoa yang dalam pendidikan, Tuhan senantiasa menopang mereka, sehingga mereka boleh dengan tekun, dengan sabar, bahkan hikmat daripada Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan sebaik mungkin. Dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, suatu kelak itu boleh tercapai oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka. Kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik. Dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih ya Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih sayang Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan orang tua kami, para lansia di dalam menjalani hari-hari tua mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka semangat hidup, sehingga di dalam menjalani hari-hari tua mereka, mereka senantiasa diliputi oleh semangat dan kebahagiaan bersama dengan keluarga yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh rencana kehidupan, bahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup anggota jemaat-Mu, Tuhan kiranya senantiasa memberkati, menopang. Tuhan kiranya membukakan jalan untuk setiap rencana-rencana mereka. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga terus mendukung orang tua kami yang dalam masa pemulihan ataupun yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami ini. Besar kerinduan mereka ya Tuhan untuk kembali pulih, sehat, kuat menjalani aktivitas mereka. Kiranya melalui cara Tuhan, baik perawatan dari tim medis maupun pendampingan dari segenap keluarga, semuanya itu boleh menyatakan kesembuhan bagi orang tua kami. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga kami yang dalam duka cita. Mereka bersedih, mereka menangis, namun satu pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam situasi kondisi kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman kepercayaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang mereka alami. Bahkan ketika mereka akan membicarakan untuk memakamkan orang yang mereka kasihi, Tuhan memberikan mereka kesehatian, kesepemikiran, sehingga mereka boleh menentukan waktu yang tepat untuk memakamkan orang yang mereka kasihi. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, bahkan menuntun kami melewati malam ini, sehingga esok hari kami boleh diberikan
kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami pakai melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.